Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat semua? Enggak, Bu. Alhamdulillah sehat, Inilah Bu. sakit, Bu. Oh iya, tapi Dila hadir. Bu, baru jatuh dari kereta dia. Oh, hati-hati ya, Dil. Lain kali. Yang di Zoom ini udah pada mandi belum? Atau cuman cuci muka aja? Belum, Bu. Udah, Baru Bu, cuci udah gigi, Bu. mandi. Oke, baik. Kalau gitu langsung aja ya. Kita siapkan dulu kelasnya. Kepada Nurlina, Ibu persilahkan untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Kepada teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Nurlina. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Nur Fadila Hayati, Hadir, Bu. Nurlina Siregar, Hadir, Ibu. Puan Yasmin Ajahra, Hadir, Bu. Rahmasari Dewi, Hadir, Bu. Rizka Murni. Hadir, Bu. Oke, baik kalau gitu hadir semuanya ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar apa? Enggak, Bu. Oke, nggak ingat ya. Jadi materi sebelumnya itu kita ada belajar tentang kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar rumah. Nah, jadi untuk materi pelajaran hari ini kita akan membahas tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota ataupun kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, materi singkatnya hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam ataupun tentang kenampakan alam. Nah, jadi di sini Ibu menampilkan slide PPT tentang materi kita hari ini, yaitu kenampakan alam. Nah, jadi apa sih kenampakan alam itu? Jadi, kenampakan alam adalah segala hal yang ada di atas permukaan bumi, baik itu wilayah perairan maupun daratan. Kenampakan alam bisa diakibatkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Untuk anak-anak ibu, coba perhatikan gambar di sini. Ada yang tahu gambar pertama itu gambar apa? Dataran tinggi, Bu. Iya, pintar Gambar ya lereng, Puan Bu. ya. Iya. Eh, Rahma, gambar yang kedua itu gambar apa? Gambar sawah, Bu. Iya, sawah. Yaitu berada di dataran Dataran rendah. rendah. Baik, Nurlina, gambar ketiga itu gambar apa? Gambar pantai, Bu. Iya, Pantai. pintar itu. Nah, akan kita bahas satu persatu ya anak-anak semuanya. Yang pertama kita akan membahas dataran tinggi terlebih dahulu. Oke, jadi ciri-ciri dari dataran tinggi ini yang pertama dia berada di atas ketinggian 500 meter. Nah, sangat tinggi ya. Yang kedua itu udaranya sejuk. Dan yang ketiga, tanahnya subur. Nah, anak-anak, apakah di lingkungan sekitar kalian ada tempat yang memiliki dengan ciri-ciri tersebut? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Di sini
rendah semua. Oke, iya, emang pada umumnya penduduk itu tinggalnya di dataran rendah. Baik, jadi sumber daya alam dari dataran tinggi itu biasanya ada kopi, juga sayur mayur, teh, dan juga kina. Selanjutnya, mata pencarian penduduk di sana ataupun yang tinggal di dataran tinggi itu biasanya petani, karena wilayahnya memiliki tanah yang subur. Kemudian, mereka juga membuka objek wisata. Selanjutnya, slide yang kedua, yaitu dataran rendah. Nah, adapun ciri-ciri dari dataran rendah ini, ketinggiannya tidak melebihi 200 meter di atas permukaan air laut. Selanjutnya, tanahnya relatif datar dan luas, ketersediaan airnya cukup, dan sebagai jalur transportasi, kemudian banyak pemukiman penduduknya. Jadi rata-rata kita ini beradanya di dataran rendah ya anak-anak semuanya. Adapun sumber daya alam dari dataran rendah ini yang pertama padi, jagung, kedelai, dan masih banyak lagi sebenarnya ya sumber daya alamnya. Itu nanti akan Ibu jadikan tugas untuk kalian. Kemudian di dataran rendah ini umumnya penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pegawai, dan juga yang lainnya seperti pedagang gitu ya. Selanjutnya yaitu ada pantai. Nah, jadi pantai ini mempunyai ciri-ciri yaitu mempunyai garis pantai, tanahnya berpasir, ada hewan laut, dan mempunyai ekosistem mangrove. Coba Rizka boleh berikan contoh hewan laut yang ada di sekitar pantai? Semalam, Bu, waktu aku main-main ke pantai, aku jumpa kepiting kecil-kecil, Bu. Oke, terus ada lagi? Terus, udang-udang yang putih kecil-kecil, Bu. Oke. Kemudian biasanya juga ada bintang laut gitu ya anak-anak Ibu. Nah, selanjutnya sumber daya alam yang ada di sana, pantai itu identiknya dengan ikan ya anak-anak Ibu. Kemudian juga bisa menghasilkan garam dan kebanyakan pantai-pantai yang ada di sekitar sini tuh dijadikan sebagai tempat objek wisata. Adapun mata pencarian penduduk di sana sudah pastinya nelayan, sebagai nelayan yaitu mencari ikan. Kemudian ada petani tambak dan juga pedagang ikan. Baik, selanjutnya materinya sudah cukup jelas ya anak-anak Ibu yang Ibu sampaikan. Sebelum kita menarik kesimpulan dan informasi yang lebih lanjut, Ibu akan mengirimkan LKPD di grup kelas kita. Jadi cara pengerjaannya seperti ini ya. LKPD ini dikerjakan individu atau masing-masing, tidak berkelompok ya. Jadi nanti di situ ada tujuan penggunaan LKPD, terus juga di situ ada materi singkat. Materi singkat dari materi yang sudah Ibu jelaskan, itu bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Jadi nanti di slide yang terakhir itu ada tugasnya. Jadi kalian bisa kerjakan ataupun tuliskan jawabannya di buku tulis kalian, di buku tugas kalian. Ibu berikan waktu 10 menit, terus kalian kirimkan jawabannya di grup kelas kita ya anak-anak Ibu. Baik, Bu. Bisa dipahami? Bisa, Bu.
Baik, sepertinya sudah pada mengirimkan jawabannya ke grup ya. Ibu tanya satu-satu. Untuk Rizka menjawab apa tadi? Nomor 1. Nomor 1, Bu, bagian bumi yang terbentuk yang termasuk daratan adalah dataran rendah, Bu. Oke, dataran rendah termasuk bagian bumi yang di darat ya. Kemudian untuk soal nomor 2, penduduk di daerah pesisir pantai bekerja sebagai, Rahma menjawab apa? Nelayan, Bu. Nelayan. Oke, benar. Kemudian soal selanjutnya, daerah yang relatif datar dan memiliki ketinggian dari 500 meter di atas permukaan laut dinamakan apa, Nurlina? Apa, Bu? Pertanyaannya. Soal yang nomor 4 di LKPD tadi. Daerah yang relatif datar dan memiliki ketinggian dari 500 meter di atas permukaan laut dinamakan apa? Dataran tinggi, Bu. Tinggi, benar. Oke, kita langsung ke soal yang menjodohkannya ya. Kita bahas sama-sama. Gambar yang nomor 1 itu kira-kira di daerah mana? Dataran rendah, Bu. Udah, Bu. Iya, kali dataran rendah. Karena mereka sedang menanam padi Menanam di situ. Menanam padi, Bu, di sawah. Benar. Kemudian gambar nomor 2 itu di mana? Dataran tinggi, Bu. Ya, pintar sekali Puan. Lanjut. Yang terakhir berarti? Pantai, Bu, pantai. Pantai, Bu. Ya, pintar sekali anak-anak ibu semuanya ya. Berarti sudah mengerti materi yang sudah ibu jelaskan hari ini. Nah, kemudian nanti setelah ini ibu akan membagikan PR untuk kalian yang akan kalian kerjakan di rumah sendiri. Yang terakhir, kita akan mengambil kesimpulan dari materi yang hari ini. Untuk Rizka, boleh disebutkan ciri-ciri dari dataran tinggi? Dataran tinggi, Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi, lebih tingginya itu lebih dari 500 meter atau paling tidak 500 meter, Bu. Terus dia itu biasanya untuk tempat wisata, Bu, karena udaranya sejuk gitu, Bu. Dan penduduk-penduduk yang di sana itu, Bu, biasanya bekerja sebagai petani karena dataran tinggi itu tanahnya juga subur, Bu. Oke, baik. Berarti Rizka udah mengerti ya apa itu dataran tinggi. Yang selanjutnya, Nurlina, bisa sebutkan ciri-ciri dari dataran rendah? Dari yang Ibu jelaskan tadi, dataran rendah itu memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Betul kan, Bu? Ya, Terus tadi dari dataran rendah itu mudah didapatkan air. terus? Cuman itu aja, Bu, yang ingat, Bu. Oke, jadi katanya juga dataran rendah itu dia banyak penduduk ya, termasuk kita-kita juga. Selanjutnya, pantai. Rama bisa jelaskan ciri-ciri pantai? Tanahnya berpasir. Lalu ada Ya, lautnya, terus. Bu.
Ada apa? Ada hewan laut. Ya, terus Dan itu aja. mempunyai garis pantai. Mempunyai garis pantai. Oke, terima kasih ya anak-anak ibu semuanya. Berarti materinya sudah agak bisa dimengerti. Sulit nggak materinya kali ini? Tidak, Bu. Enggak, Bu, Mudah. mudah. Tidak ya. Jadi, Ibu ulangin sekali lagi, kenampakan alam itu merupakan segala hal yang ada di atas permukaan bumi ini, baik itu di wilayah perairan maupun daratan. Jadi, kenampakan alam ini bisa diakibatkan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Oke, segitu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup pelajarannya, untuk Nurlina, Ibu silahkan untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Kepada teman-teman dan Ibu Guru untuk mengakhiri pembelajaran kita dan semoga hari ini pembelajaran kita dapat kita terima. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Boleh live ya dari Zoom-nya.